Ingin makan? Cari laksa. Malah hujan. Badan pun basah. Meminjam uang. Sangatlah memaksa. Bayar hutangnya. Sangatlah susah. Halo Kisanak, halo Kisanak. Ketemu lagi bersama saya, Kesatria Baju Hitam di channel 1001 Kisah. Sebelumnya terima kasih kepada kisanak-kisanak yang telah mendukung channel ini dengan cara meng-like, subscribe, bunyikan lonceng, dan nge-share video-video kami. Dan juga tidak lupa bagi yang komen, kami sangat berterima kasih atas masukannya. Seperti biasa, jangan lama-lama, jangan banyak ngoceh-ngoceh. Cari tempat nyaman, ambil kopi, ambil udut, jangan skip, jangan skip. Let's go! Kisah ini diawali dengan sebuah kerajaan yang mana kerajaan ini disebut-sebut sebagai Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kerajaan Medang Kamulan terletak di Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Berantas dengan Watu Mas sebagai ibu kotanya. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok setelah memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad ke-9 Masehi. Namun, yang kita kisahkan kali ini bukan sejarah kerajaannya, melainkan ada kisah seram di balik kerajaan ini. Entah terlepas itu apakah cerita ini fiktif atau dongeng masyarakat, atau juga mungkin cerita ini ada kebenarannya. Bagi kisanak-kisanak yang tahu keaslian dari cerita ini, tolong komen di bawah ini. Terima kasih. Di kerajaan Medang Kamulan inilah tersebutlah seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Medangkawi. Aji Saka namanya. Ia mempunyai abdi dan pembantu 2 orang yang sangat setia, Dora dan Sembada nama keduanya. Suatu hari, Aji Saka berniat ke wilayah Medang Kamulan. Ia pun memanggil kedua abdinya itu. Dora, Sembada, kemari. Ada apa, tuanku? Aku telah mendengar perilaku Raja Medang Kamulan, Prabu Dewata Cengkar. Ia sangat jahat. Kabar-kabarnya ia juga gemar memakan daging manusia. Apa? Daging manusia? Iya, dia gemar memakan daging manusia. Untuk itu, rencananya besok aku akan ke sana. Untuk kalian berdua, berkemas-kemaslah. Kalian ikut denganku besok. Di sisi lain, ternyata raja dari kerajaan Demang Kamulan, Prabu Dewata Cengkar adalah seorang makhluk dari bangsa Demawa atau yang disebut dengan raksasa. Ia juga memiliki seorang pati yang tunduk atas perintahnya yang bernama Jugul Muda. Pati Jugul Muda selalu sibuk mencari manusia untuk dipersembahkan kepada rajanya yang sangat kejam itu. Rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan dan mereka memilih untuk mengungsi dari Medang Kamulan dibandingkan harus menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka ternyata berniat untuk menghentikan kekejaman penguasa kerajaan Medang Kamulan yang gemar memakan manusia itu untuk selama-lamanya. Esok harinya, Aji Saka bersama kedua abdinya mulai berangkat di tengah kegelapan fajar. Di dalam perjalanan, kedua abdi ini selalu riang gembira, selalu bercanda, tertawa, dan saling mengerjai. Ternyata, karakter kedua abdi ini adalah kocak kayak komeng. Uhuy! Aji Saka hanya bisa tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat tingkah laku abdinya ini. Di tengah perjalanan menuju kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka dan kedua pembantunya tiba di daerah pegunungan Kendeng. Aji Saka meminta Sembada untuk tinggal di daerah itu. Ia menyerahkan keris saktinya dan berkata, "Sembada, engkau harus tinggal di sini, karena di sini ada tujuanku dan maksud tertentu meninggalkanmu di sini. Itu pun engkau tidak perlu tahu apa tujuanku." Baik, tuanku. Kutitipkan keris sakti pusakaku ini kepadamu. Sekali-kali jangan engkau serahkan keris sakti pusakaku ini kepada siapapun kecuali hanya padaku. Aku sendiri yang akan datang mengambil keris pusaka ini. Siap, tuanku. Dan kau Dora,
kau masih tetap ikut denganku. Ayo, kita berangkat. Baik, tuanku. Aji Saka pun melanjutkan perjalanannya bersama Dora. Perjalanan ini sangat jauh. Ketika sudah dirasa dekat dengan kerajaan Medangkamulan, Aji Saka meminta untuk Dora tinggal di tempat itu. Karena ia akan ke kerajaan Medangkamulan seorang diri. Dora, engkau tinggallah di sini. Setelah engkau mengetahui kabarku telah mengalahkan sang raja, engkau barulah ke sana. Siap, tuanku. Dari tadi aku pikir Dora itu ini orang yang karakternya ini. Ternyata bukan ya. Kebetulan hanya mirip nama aja kali ya. Akhirnya Aji Saka meninggalkan Dora sendiri di sana. Ia pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Namun, ketika di perjalanan Aji Saka menuju kerajaan Medangkamulan, ia berpapasan dengan Pati Jugul Muda yang tampak kebingungan karena tidak mendapatkan seorang manusia pun yang dapat dipersembahkan untuk Prabu Dewata Cengkar. Memangnya siapa di dunia ini yang mau nyawanya dipersembahkan untuk seorang pemimpin yang kayak gitu? Nggak ada kali. Mungkin Kisanak-Kisanak yang mau ya. Jangankan zalim kayak gitu. Kita sembako naik aja, kita demo turun ke jalan se-Indonesia Raya. Oke, kita lanjut. Aji Saka pun menyapa Pati Jugul Muda. Hei Kisanak, engkau sepertinya orang yang sedang bingung. Ada apa? Benar, Kisanak, saya sedang bingung karena saya diperintahkan oleh raja saya Prabu Dewata Cengkar untuk mencari tumbal buatnya karena ia sering sekali memakan daging manusia. Di sini rakyatnya sudah tidak ada lagi. Mereka melarikan diri ke negeri lain. Disinilah setelah berbicara panjang, Aji Saka baru mengetahui bahwa orang yang diajaknya bicara itu adalah seorang kepercayaan Raja Prabu Dewata Cengkar, yaitu Pati Jugul Muda. Baiklah, jika itu memang menjadi kebingunganmu, serahkan aku kepada rajamu, wahai Pati Jugul Muda. Pati Jugul Muda sangat keheranan mendengar ucapan Aji Saka. Jika orang lain akan lari terbirit-birit ngocar-ngacir jika hendak dijadikan korban guna memuaskan nafsu Prabu Dewata, Aji Saka malah menawarkan dirinya. Setelah tiba di sana, berbeda dengan orang-orang lainnya yang sangat ketakutan ketika dihadapkan pada Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka nampak tenang, sama sekali ia tidak menunjukkan ketakutan. Karena sikap Aji Saka inilah, sang Prabu Dewata Cengkar menjadi penasaran. Hei anak muda, siapa namamu? Beraninya engkau menawarkan dirimu untuk menjadi mangsaku. Saya, Aji Saka dari desa Medangkawi. Saya sengaja menemui Baginda untuk Baginda makan. Namun, saya juga ada satu persyaratan. Yang mana bila Baginda bisa mengabulkannya, silakan Baginda memakan saya. Syarat? Syarat apa yang engkau kehendaki? Hamba meminta imbalan tanah seluas sorban yang hamba kenakan ini. Tak terkirakan gembiranya hati Prabu Dewata Cengkar mendengar syarat yang diajukan Aji Saka. Syarat yang sangat mudah menurutnya. Hanya dengan memberikan imbalan tanah seluas sorban yang dikenakan Aji Saka, ia telah mendapatkan mangsa Aji Saka. Maka katanya kemudian dengan wajah berseri-seri. Aku akan memenuhi permintaanmu. Lekas kau buka sorbanmu itu dan gelarlah. Aku sangat lapar. Wah, ha, 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 ha. Lantas, Aji Saka segera membuka surbannya dan mulai menggelarnya. Sangat mengherankan. Surban itu ternyata panjang sangat. Surban seolah-olah tidak putus-putusnya digelar hingga wilayah kerajaan Medangkamulan pun kurang panjang. Surban bagaikan terus memanjang hingga membentang dari istana kerajaan menjangkau wilayah gunung, sungai, hutan, dan bahkan hingga ke lembah-lembah. Semua tidak menyangka jika sorban yang dikenakan Aji Saka itu begitu panjang lagi luas. Begitu pula dengan Prabu Dewata Cengkar yang tidak menyangka akan hal ini. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Prabu Dewata Cengkar yang akan menyerahkan tanah seluas sorban yang dikenakan Aji Saka. Itu berarti wilayah kekuasaan Prabu Dewata Cengkar diserahkan kepada Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar pun sangat murka. Ia langsung menangkap Aji Saka untuk dimangsanya.
Namun, Aji Saka bukanlah pemuda yang sembarangan. Ia bisa menghindari serangan tiba-tiba Prabu Dewata Cengkar. Sebaliknya, Prabu Dewata Cengkar tidak berdaya ketika dililit surban Aji Saka. Meski telah meronta-ronta sekuat tenaga, Prabu Dewata Cengkar tidak dapat melepaskan diri dari lilitan surban. Semakin keras ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat pula ia terbelit surban Aji Saka. Dengan kesaktiannya, Aji Saka mampu melemparkan tubuh Prabu Dewata Cengkar ke laut selatan. Seketika itu, Raja Medang Kamulan yang gemar memakan daging manusia itu menemui kematiannya. Tak terkirakan kegembiraan rakyat Medang Kamulan setelah mendengar kematian Prabu Dewata Cengkar. Mereka berbondong-bondong kembali ke desa mereka masing-masing. Segenap rakyat pun akhirnya sepakat menunjuk Aji Saka sebagai pemimpin mereka. Maka Aji Saka lantas bertahta sebagai Raja Medang Kamulan, menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Kian gembira dan bahagia rakyat Medang Kamulan mendapati Aji Saka memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada suatu hari, Aji Saka teringat kepada keris pusakanya yang masih ditinggalkannya di Pegunungan Kendeng yang dijaga oleh Sembada. Ia lantas memerintahkan Dora untuk mengambil keris pusakanya itu. Berangkatlah Dora memenuhi perintah Aji Saka. Bertemulah ia dengan sahabat dekatnya yang masih tetap setia berada di Pegunungan Kendeng. Halo Sembada, apa kabarmu sekarang? Apakah engkau baik-baik saja? Jangan-jangan sekarang engkau sudah mempunyai seorang istri. Kau bisa saja. Apa kabarmu juga saudaraku? Kelihatannya engkau sangat sehat kayaknya ya. Makin gendut saja kau. Oh iya, sekarang bagaimana kabar tuan kita? Inilah yang membuat saya semakin kagum terhadap tuan kita. Beliau telah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Dan sekarang ia menjadi naik tahta menjadi seorang raja yang memimpin kerajaan Medang Kamulan. Oh, kalau begitu ya syukurlah. Jadi kapan beliau bisa mengunjungi saya di sini? Entahlah Sembada, beliau sangat sibuk. Mungkin lain kali ia mempunyai waktu untuk mengunjungimu. Namun, untuk sekarang belum bisa Sembada. Ini pun saya diutuskan untuk menemuimu untuk mengambil keris beliau yang dititipkannya kepadamu. Oh, tidak bisa begitu, Dora. Bukannya aku tidak percaya kepada engkau. Aku sangat mempercayai dirimu. Namun, atas perintah Tuanlah, aku tidak berani memberikan keris ini kepadamu. Untuk engkau ketahui, wahai Dora, sahabatku, junjungan kita pernah berpesan kepadaku untuk tidak sekali-kali menyerahkan keris pusaka itu kepada siapapun juga. Aku dipesannya untuk hanya menyerahkan keris pusaka itu kepadanya saja. Junjungan kita itu juga telah berjanji kepadaku untuk mengambil keris pusakanya sendiri. Sembada sahabatku, apakah engkau mencurigai aku? Demi Sang Hyang Dewata Agung, aku sungguh-sungguh menjalankan perintah junjungan kita. Setelah sekian lama berdebat, namun tetap saja Sembada tidak berkenan memberikan keris pusaka milik Aji Saka itu. Ia tetap bersikeras hanya akan menyerahkan keris pusaka itu kepada Aji Saka sesuai amanat yang diterimanya. Sementara Dora juga tetap bersikeras untuk meminta keris pusaka Aji Saka sesuai perintah yang diterimanya. Keduanya saling bersikeras hingga akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu terus meruncing hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara dua sahabat dekat itu. Di sisi lain, Aji Saka terus menunggu di istana kerajaan Medang Kamulan. Ia benar-benar heran karena Dora yang diutusnya belum juga kembali. Menurutnya, Dora seharusnya telah kembali. Karena keheranan dan penasarannya, Aji Saka pun bergegas menuju pergunungan Kendeng. Tak terkira terperanjatnya Aji Saka ketika tiba di pergunungan Kendeng. Ia mendapati dua pembantu setianya itu telah tewas karena pusakanya masing-masing. Mengertilah Aji Saka jika kedua pembantu setianya itu telah bertarung demi menjaga amanat yang diberikannya. Sembada akan mati-matian menjaga amanatnya untuk tidak memberikan keris pusaka titipannya kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Sementara Dora akan mati-matian pula meminta keris pusaka itu sesuai perintahnya. Betapa hancur perasaan Aji Saka.
Ia sangat merasa bersalah atas tewasnya kedua pembantu setianya itu. Ia benar-benar terharu dan memberikan kehormatan besarnya terhadap Sembada dan Dora yang begitu setia kepadanya. Keduanya rela mati demi menjaga amanat yang diperintahkannya yang mereka emban. Sebagai wujud penghormatannya atas kesetiaan dua pembantunya, Haji Saka lantas menulis huruf-huruf di atas batu yang berbunyi tulisan itu adalah Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magabatanga. Tulisan Aji Saka itu kemudian dikenal dengan nama Carakan dan menjadi asal-usul atau asal mula huruf Jawa yang hingga kini masih menjadi tulisan dan juga bacaan orang-orang Jawa. Tulisan ini juga yang telah menjadi akhir dari cerita ini. Tamat. Kisah-kisah, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah memegang dan menjalankan amanat hendaklah dilakukan sebaik dan sekuat yang dapat kita lakukan. Orang yang memegang dan menjalankan amanat dengan baik akan mendapatkan penghormatan di kemudian hari. Oh iya, bagi kisah-kisah yang mempunyai cerita-cerita kisah di daerahnya, kalau mau request boleh kita ceritakan di channel ini. Silakan komen judul dan daerahnya di bawah ini. Sekali lagi, kami tidak akan pernah lelah meminta bantuan kisah-kisah untuk mengembangkan channel ini dengan cara nge-like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Kami dari segenap kru 1001 kisah mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Kami akhiri dengan kata-kata, ketika hidup memberimu kertas kosong, ingatlah, itu adalah kesempatan untuk menggambar mimpimu yang indah. Terima kasih. Bye-bye.